Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Diawali dengan pengajian umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semangat sekali ya. Sehat? Sehat. Kencengnya tepuk tangan dulu. Bagaimana untuk pembersihan pagi ini? Semua mau melakukan pembersihan? Para ragu jawabannya. Siapa yang tidak mau melakukan pembersihan pagi ini? Yogi. Wah, Yogi. Kenapa Yogi tidak mau melakukan pembersihan? Terlambat bangun. Terlambat bangun, tepuk tangan dulu. Kira-kira kalau terlambat bangun itu sebabnya apa? Begadang. Oh, begadang itu bagus apa tidak? Iya. Oke, berarti kalau Yogi begadang kita kasih tahu supaya tidak Begadang. Jangan diulangi lagi Yogi. Lagi satu siapa yang tidak mau pembersihan? Yogi Bu. Kenapa Mandi tidak mau melakukan pembersihan? Kenapa? Terlambat bangun juga, ini nginep nih. Ya, kenapa terlambat bangun? Begadang juga. Kamu begadang apa? Jangan begadang lagi. Tidak boleh sering begadang. Nah, itu akan mengganggu kesehatan kalian, nak. Ya, untuk dua orang ini atau dua siswa ini jangan melakukan hal yang seperti itu. Oke? Kalau untuk piket kelas semuanya mau melakukan? Iya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum Ibu mulai, Ibu melakukan absen dulu. Apakah semua hadir? Tidak. Apakah tidak hadir? Bagus. Kenapa? Tahu. Berarti yang tidak ada berapa orang? Dan isi keterangannya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu awali dengan tema yang minggu lalu sudah pernah kita bahas, yaitu hidup gaya hidup berkelanjutan, di mana tema kita ini yaitu tentang apa, anak? Sampah. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini kita akan mengolah sampah. Ya, mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tapi sebelum lanjut ke sana, kita akan melihat dulu gambar apa di depan? Gambar tempat sampah. Jadi ketiga tempat sampah itu ada jenisnya. Jenis-jenis dari ketiga sampah itu ada berapa jenis? 3. Yang pertama apa? Organik. Yang kedua B3. Oke, kita lihat apa contoh dari sampah organik. Daun. Yang kedua kulit pisang dan sejenisnya. Kenapa itu disebut sampah organik? Karena gampang diolah atau gampang terurai dengan tanah. Ya. Yang kedua itu sampah apa? Anorganik. Jadi contohnya apa kalau sampah organik? Sampah plastik. Yang kedua kaleng, ya, botol minum. Kemudian yang ketiga ya, B3. B3 itu apa? Ya, ini bahan berbahaya dan beracun. Ibu tulis contohnya di sana apa contohnya? Baterai bakar. Kemudian ya, lampu gas dan sejenisnya. Apakah anak-anak pernah melihat jenis sampah itu? Di rumah ada? Ada. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis sampah yang beberapa bisa kita olah. Contohnya sampah apa? Sampah plastik. Betul. Sampah plastik ini bisa kita olah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bisa dibaca definisi gaya hidup berkelanjutan.
mengatasi perubahan iklim, mengurangi polusi dan pemborosan sumber daya. Ya, mengurangi polusi dan pemborosan sumber Daya. Contohnya apa? Pernah anak-anak ngecas HP? Kalau habis ngecas, jasanya dicabut apa tidak? Dicabut, ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah disebut dengan pemborosan. Pernah nggak anak-anak lampunya hidup di siang hari? Siapa di sini yang sengaja tidak mematikan lampu di siang hari? Apakah itu termasuk pemborosan? Mulai sekarang jangan dilakukan lagi ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip gaya hidup berkelanjutan. Bisa dibaca? Yang nomor A itu apa? Ya, itu yang pertama adalah reduce atau kurangi. Contohnya apa? Membeli barang-barang yang benar-benar dari luar hingga Ya, betul. Seperti Bapak katakan tadi, mengurangi membeli barang sekali pakai. Yang kedua apa? Lama praktisnya? menggunakan daftar belanja untuk menjadi pembelian impulsif. Ya, apa itu pembelian impulsif? Pembelian yang Lihat. keinginan sama kebutuhan itu berbeda. Pernah nggak ini saya pengen beli ini pernah? Tapi tidak perlu sekali. Ya, itulah contohnya. Kemudian contohnya apa lagi? Reduce, gunakan ulang. Menggunakan kembali wadah atau tas belanja. Sekarang ada pengurangan tas belanja atau tas plastik. Ya, pernah belanja ke minimarket? Nah, ditanya bawa tas belanja? Ya, ditanya kan. Kalau dulu kita masih diberikan plastik, kalau kita sekarang tidak ada tas belanja plastik. Sebenarnya menggunakan tas yang bisa dipakai. Nah, yang selanjutnya yaitu daur ulang. Apa itu contohnya? Daur ulang kertas, plastik, dan logam. Ya, mendaur ulang kertas, plastik, dan logam. Kemudian nama praktisnya adalah menyortir Sampah di rumah dan mengikuti panduan daur ulang lokal. Ya, sudah pernah dilakukan menyortir sampah? Ya, seperti tahun lalu kita pernah membuat apa? Eco-brick. Ya, eco-brick itu pernah kita lakukan pada saat proyek P5 tahun lalu. Nah, itu anak-anak bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mau? Jadi, Ibu akan mengajak kalian tepuk tangan. Bisa tepuk tangan? Bisa. Tapi tepuk tangan itu akan Ibu arahkan. Oke? Oke, Ibu akan mencontohkan. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 4 kali. Oke, tepuk tangan itu akan Ibu lakukan sekarang. Semuanya harus tepuk tangan. Bisa? Bisa. Tepuk tangan 5 kali, 2 kali. Oke. Oke anak-anak, setelah tadi kita sudah mengumpulkan sampah, kita mencuci sampah dan kita menjemurnya supaya bisa digunakan untuk tema kali ini. Nah, kita akan bagi kelompok. Silakan bagi diri dengan beberapa kelompok. Sudah ada kelompok sebelumnya? Sudah. Silakan bagi diri. Bagi diri juga dalam kelompok. Oke, kelompok sudah terbentuk? Sudah. Oke, kita akan putarkan tutorial dalam melukis dari sampah plastik. Nah, anak-anak silakan simak nanti ke depan.
lagi dengan Madeoplas, manusia dengan operasi plastik. Hari ini Madeoplas yaitu kreator karya seni wajah plastik akan memberikan tutorial membuat lukisan dari plastik kemasan ya. Jadi apa saja yang diperlukan, kemudian bagaimana cara membuatnya. Tonton video ini sampai habis. Oke. Apapun alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama siapkan lem pop. Lem ini lem khusus plastik, lem plastik ya. Kemudian gunting atau cutter, gunting atau cutter. Jadi nanti fungsinya untuk motong-motong kertas maupun motong-motong plastik ya. Ini kalau yang biasa pakai cutter boleh, yang biasa pakai potongan yang dijadikan yang membantu untuk mengepaskan atau yang presisi plastik yang akan kita tempel di sampingnya ya. Langsung saja Madeoplas praktek ya. Ini pertama kita potong-potong yang warna hijau ya. Kita potong dulu yang hijau ini. Ini nanti kalau kalian dekat ya, jadi kecanduan warna ini. Jangan sampai hilang warna, karena ini akan membantu kita dalam mengepaskan. Ini contoh, ini warna hijau kita potong dulu. Kemudian kita lagi contoh yang harusnya paling sudah kita potong. Ini satu nggak apa-apa ya, penting yang lagi satu ini harus tidak kotor ya. Ini nantinya akan ditempel-tempelin dengan plastik ya. Nah ini namanya sebenarnya desain code art portrait ya. Jadi kalian kalau mau gambar plastik kamu bisa di sini. Ini namanya desain 3D art. Anggap kita sudah memotong semua bagian ini ya. Bagian alisnya, yang hitam, hijaunya, birunya, semuanya kita potong-potong pecah halnya. Nah, mari kita bekerja untuk mencari warna-warna. Jadi intinya apa yang ada warnanya di sini, ini warna-warnanya ini kita carikan sesuai warna di plastik yang kalian punya. Contoh, kita akan cari warna coklat. Coklat kita cari di plastiknya. Sudah kita simak tutorial membuat lukisan dari sampah plastik. Nah sekarang anak-anak ibu bagikan untuk moldnya. Nah ini ada beberapa contoh mold ya. Nanti anak-anak tinggal menempel di sini saja sesuai dengan warna dan ukurannya. Ya nanti tiap-tiap kelompok itu kerjasama. Siapa yang memotong mold, siapa yang menempel, silakan. Ini diselesaikan bersama-sama. Bisa? Bisa. Oke, ibu bagikan satu-satu. Satu kelompok atau Nah itu silakan dikerjakan, ditempel sesuai dengan warna dan bentuknya. Yang mendapatkan
Sebelum presentasi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Bisa? Bisa. Oke, kita akan kembali ice breaking, tepuk tangan. Boleh? Boleh. Tepuk tangan dulu. Oke, kita mulai. Seperti tadi, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 4 kali. Oke, bisa ya? Oke, tepuk tangan 5 kali, 3 kali. Oke. Kita akan mulai presentasinya. Siapa yang mau maju? Kepada Bapak. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Hasil kerjanya, silakan dipresentasikan berapa lama pembuatannya, siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya. Silakan. Halo semuanya, selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan dan menjelaskan cara pembuatan gambar yang terbuat dari plastik. Itu gambar apa? Ini contoh gambar sepeda Vespa, motor Vespa. Ya, kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya kita mencari sampah terlebih dahulu. Setelah itu kita cuci, habis dicuci dijemur. Setelah dijemur dikeringin, dilap-lap. Habis itu digunting-gunting sesuai bentuk gambarnya. Setelah itu ditempel-tempel. Oke, siapa saja yang terlibat? Kelompok kami Berjumlah berapa? berjumlah 8 orang. Oke, 8 orang. Tepuk tangan dulu. Apa kerjanya? 4 hari. Oke, apa saja bahannya selain sampah plastik? Ada lem, gunting, dan apa namanya sketsanya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Sekian dari kami, terima kasih. Apa lagi? Ada yang mau presentasi? Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami ingin mempresentasikan gambar kami, yaitu gambar sepatu. Terus yang pertama dilakukan adalah memungut sampah Sampah. dan mengumpulkan sampah. Setelah itu memotong-motong, habis itu dicuci-cuci. Setelah itu kami memotong-motong sesuai bentuk dan ditempel dengan lem. Oke, berapa hari pengerjaannya? 3 hari. 3 hari. Siapa saja yang terlibat? Kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, bagaimana perasaan kalian, senang? Oke, pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dari tema P5 hari ini? Kerjasama. Bekerja sama lagi. Ada mengolah sampah untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat. Apa lagi? Pengalaman baru apa? Kalian harus lebih mencintai alam dan lingkungan sekitar kalian, yaitu sekolah kita. Pertama, kalian harus menjaga kebersihan dengan mengurangi sampah plastik. Kalau kalian ketemu sampah itu diambil,
ingin sekolah kita tetap bersih. Tepuk tangan dulu. Kita ya, untuk lingkungan kita tetap bersih berarti kita akan terus membuat hasil karya dari sampah. Ya. Nah, nanti untuk hasil karya itu kalau sudah selesai, ya itu bisa dibingkai, ya bisa dibingkai. Itu akan memiliki nilai jual dan kalian akan mendapatkan penghasilan tambahan. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Jadi, Ibu bisa simpulkan untuk pertemuan tema P5 kali ini yaitu pengolahan sampah plastik, hidup berkelanjutan atau gaya hidup berkelanjutan dengan tema membuat lukisan dari sampah plastik. Jadi kesimpulannya kita harus bergaya hidup sehat. Yang pertama, kita harus membuat dampak hidup yang positif untuk lingkungan. Jadi sampah plastik itu kita pilah, ya, mengurangi sampah plastik, kemudian menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali, kemudian mendaur ulang sampah yang bisa gampang terurai. Nah, siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, silakan. Kesimpulan gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah pendekatan hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti pengurangan konsumsi, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang baik, dan konsumsi makanan berkelanjutan, individu dapat secara signifikan mengurangi jejak karbon mereka dan berkontribusi pada perlindungan planet kita. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengurangi pemanasan global, ya. Udara kita sudah terasa panas, kita sudah mengalami pencemaran udara. Jadi dengan kita bisa lebih bijak dalam kehidupan, yaitu dengan cara lebih mencintai alam semesta kita dengan mengolah sampah, ya. Tepuk tangan dulu. Di pertemuan kali ini ada pertanyaan? Tidak. Di awal kita awali dengan doa. Jadi di akhir pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memberikan doa? Silakan. Ada. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik, pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan